Di hari yang indah ini, kita awali dengan menyembah Tuhan. Dalam waktu yang singkat, saya percaya bahwa berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita membuat kita tidak pernah sadar kadang-kadang semua yang baik kita alami. Kita menyembah Tuhan karena Dia layak disembah. Tuhan begitu baik. Shiriala marala barala 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 musikiriala barala 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 shiriala barala barala baraya barala mu Yesus Tuhan. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna, gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap langkahku, bersamamu ku tak akan goyah. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna, gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap langkahku, bersamamu ku tak akan goyah. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna, gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap langkahku, bersamamu ku tak akan goyah. Bersamamu ku tak akan goyah. Bersamamu ku tak akan goyah. Shiriala marala musikiriala bara. Kami takkan goyah, kami takkan goyah. Bersamamu kami takkan goyah. Haleluya. Shiriala barala 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 musikiri barala barala. Kami mengucap syukur, takkan goyah. Bersamamu ku tak akan goyah. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna, gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap langkahku, bersamamu ku tak akan goyah. Bersamamu ku tak akan goyah. Bersamamu ku tak akan goyah. Shalom, happy Sunday. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah sampai hari kami boleh rasakan. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi menunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Roh Kudus yang manis, cengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami.
Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Apa kabar? Senang boleh kembali bersua dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun dalam kondisi online. Saya percaya bahwa di hari yang indah ini, kita terus akan beribadah kepada Tuhan. Dan saya mengucapkan bahwa memasuki tahun yang baru ini, tetap kuat, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Anugerahnya lebih dari hidup. Saudara Tuhan, memasuki tahun ini, bahkan mungkin sebelum akhir dari tahun lalu, memasuki tahun ini, ada sebuah pertanyaan, Pak, saya ini sudah ikut Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kenapa kadang-kadang jaga hati itu nggak gampang loh, Pak. Jaga hati nggak gampang. Nah, saudara saya Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan, memang ada berapa hamba Tuhan di Alkitab yang lurus sama Tuhan, yang hidupnya benar-benar terarah kepada Tuhan, tapi tetap mengalami goncangan hati. Elia pernah mengalami ini. Dia dikenal sebagai the prophet of temple. Nabi kedua terbesar di Israel adalah seorang nabi yang membawa hati orang Israel kembali kepada Tuhan. Dan Elia ini dikenal sebagai nabi yang luar biasa sekali. Tapi dalam perjalanan hidupnya, dia pernah mengalami masa turun, drop, sampai ingin mati rasanya. Nah, pertanyaannya, Pak, saya ini udah ikut Tuhan sungguh-sungguh ke gereja rajin, waktu zaman offline. Sekarang juga lebih rajin lagi, Pak, online. Karena di rumah, kalau udah di rumah tuh bisa apa saja, bisa waktunya banyak sekali. Pertanyaannya adalah, setelah saya ikut Tuhan, Pak, tetapi kenapa seringkali iman itu kan penting, Pak ya? Kan Tuhan Yesus berkata, kalau aku datang kali yang kedua, adakah aku dapati iman di muka bumi? Nah, masalahnya adalah, iman ini mau jaga gimana, Pak? Kadang-kadang, aduh maju mundur, ngelihat berita sedikit, ya bertahan sih, Pak, tapi lama-lama ya goyang lagi. Apa yang kita harus siapkan, apa yang kita harus buat lebih kokoh untuk sepanjang tahun ini. Nah, kebetulan ini adalah hari yang terakhir dalam bulan ini. Berarti kita sudah menyelesaikan 1/12 tahun 2021. Bulan yang pertama Januari, ini adalah minggu yang kelima. Jadi ini adalah bulan Januari yang terakhir. Sebentar lagi sudah masuk yang ke Februari. Waktu berjalan begitu cepat karena masalah pandemi. Saya mengajak kita yuk membuka firman Tuhan dalam kitab Lukas. Lukas ke-7. Saya suka dengan Lukas. Kenapa? Karena kegerakan terakhir, waktu di akhir zaman, karya Roh Kudus yang luar biasa, itu ditulis detail oleh Lukas. Lukas ini seorang pintar, dia seorang periset, dia juga seorang dokter, tabib, dan dia kerjanya adalah bersama dengan orang-orang kerajaan, orang pemerintahan. Nah, Lukas ini mencatat dengan luar biasa sekali dan sepanjang hidupnya tercatat bahwa dia menulis ada 2 kitab. Yang pertama adalah Injil Lukas, yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Nah, kegerakan yang ada di waktu akhir ini itu berdasarkan tulisan Lukas yang ada di Kisah Para Rasul. Dan Lukas mencatat sebuah kisah yang luar biasa dalam Injil Lukas. Yuk kita lihat. Lukas 7 ayat yang ke-18 kita akan mulai. Judulnya bagus, ini ada kerabat ini. 2 kerabat yang luar biasa. Judulnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang dari kandungan sudah penuh Roh Kudus adalah Yohanes Pembaptis. Luar biasa sekali. Pak, Tuhan Yesus juga gitu, Pak. Oh iya, kalau Tuhan kan ya Tuhan begitu. Ini kalau yang manusia. Ayat 18. Ketika Yohanes mendengar kabar tentang segala peristiwa dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh jahat. Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Baik-baik, Tuhan itu membuat kesembuhan, lihat urutannya. Segala penyakit dan penderitaan dan dari roh jahat. Alkitab berkata kesembuhannya pertama adalah segala penyakit fisik.
disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan juga menyembuhkan penderitaan, sakit jiwa nih. Kecewa, sakit hati, depresi, itu penderitaan itu. Yang terakhir adalah Tuhan juga menyembuhkan dari roh-roh jahat yang menguasai seseorang. Roh, jiwa, tubuh. Kesembuhan dari Tuhan tidak pernah tidak sempurna. Semuanya komplit, lengkap. Dan penglihatan dikasih kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka. Lihat jawabannya. Pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. 24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Jadi setelah muridnya pergi, Tuhan bicara tentang Yohanes. Ini kan kerabat Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yohanes dan Tuhan Yesus itu usianya berpaut sekitar 6 bulan. Kerabat mereka. Sepupu, cousin. Gitu. Teruskan. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Ada orang ke padang gurun nih Bapak Ibu? Ada. Untuk apa pergi ke sana? Apakah melihat buluh digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang berpakaian halus? Kita berkata orang berpakaian indah dan hidup mewah tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi? Melihat nabi? Jawabannya benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan more than a prophet. Lebih daripada nabi, karena tentang Yohanes ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku melalui engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Semua manusia di muka bumi ini tidak seorang pun lebih besar daripada Yohanes. Kenapa? Karena dia menjadi foreridernya Tuhan. Membuka jalan Tuhan. Teruskan. Kita berkata, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kok kecil Pak? Ya kan jadi manusia. Lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya termasuk para pungut cukai mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes, tetapi orang-orang Farisi, ahli Taurat menolak maksud Allah dalam diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Makanya Bapak Ibu jadi seorang percaya, urutan-urutan jelas, Anda bertobat terima Tuhan Yesus, Tuhan itu yang memilih kita. Anda dan saya tidak bisa memilih Tuhan. Sama sekali. Tuhan yang pilih kita. Setelah itu, kita dibaptis. Menjadi serupa dalam kematiannya untuk dibangkitkan bersama dengan kebangkitannya. Bapak Ibu, kekristenan ada tahapan. Bertobat, percaya pada Tuhan Yesus, ada urutannya. Dibaptis, supaya kita turut dibangkitkan oleh kerja kuasa Allah. Yang membangkitkan Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Rohnya yang perkasa. Nah, saudara, cerita ini menarik sekali. Di awal bulan ini, kita tetap merayakan tahun baru dan kita melihat dengan sebuah bayang-bayang pandemi. Tetapi kita sampai di sini kita melihat bahwa apa yang kita harus lihat, apa yang kita harus buat untuk kita bisa bertahan melihat seluruh situasi yang sedang dipampangkan depan mata kita. Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar firman Tuhan ini. Siapa Yohanes Pembaptis? Kita tahu bahwa ayah dari Yohanes Pembaptis adalah seorang imam dari keluarga imam besar. Kok tahu Pak? Ya karena dia masuk untuk mempersembahkan sebuah korban. Mempersembahkan sebuah pendamaian kepada Tuhan dan tiba-tiba waktu dia masuk, seorang malaikat datang kepada Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, dan kemudian bercerita bahwa dia akan punya anak. Ingat pada saat itu Zakaria dengan Elisabet usianya sudah melewati sebetulnya usia untuk melahirkan. Jadi peristiwa yang mustahil. Nah, kisah yang menarik adalah Yohanes kemudian lahir. Dan luar biasa sekali kalau orang tanya sama saya, Pak, jadi sebetulnya doa yang paling mantap tuh bagaimana Pak? Ya ada seminar doa, ada pelajaran doa, diklat doa itu banyak. Saya suka mengembali kepada Alkitab. Coba lihat sebentar, yang namanya ayah dari Yohanes Pembaptis. Ibu dari Yohanes Pembaptis. Ayahnya bernama Zakaria dan ibunya bernama Elisabet, Elishevat gitu ya namanya, bahasa Ibrani. Nah, waktu Zakaria bertemu dengan Elisabet,
punya anak dikasih nama Yohanes Pembaptis. Karena ada banyak Yohanes hari itu, nama Yohanan itu adalah nama yang umum pada hari itu. Jadi untuk membedakannya adalah Yohanes yang membaptis, gitu. Yohanes Pembaptis. Kata Yohanan itu berarti Yo adalah Tuhan, Hanan adalah grace atau anugerah. Yohanan adalah anugerah dari Tuhan, atau jawaban dari Tuhan, atau sebuah berkat kado daripada Tuhan. Zakaria artinya adalah Tuhan mengingat. Tuhan mengingat, Zakaria. Sedangkan Elisheva itu artinya adalah Tuhan bersumpah. Kalau Anda melihat ini kelihatan ya urutannya. Pemilihan nama di Alkitab itu tidak pernah meleset. Semua nama yang ada di Alkitab, yaitu adalah nama laut, nama danau, nama sungai, nama kota, nama kampung, nama desa, nama tanjung, nama selat, nama laut, yang namanya nama orang di Alkitab, yang namanya angka di Alkitab, semua ada artinya. Alkitab tidak pernah menggunakan sebuah kata untuk sia-sia. Inilah firman Allah. Apa yang terjadi? Zakaria, Tuhan mengingat. Elishabet, itu adalah sumpah Tuhan. Lahirlah Yohanan, kado anugerah jawaban Tuhan. Apa yang menarik? Ingatkan Tuhan pada sumpahnya. Kado datang. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda berdoa itu begini, gunakan firman Allah. Kutipkan firman Allah. Apa sih artinya? Zakaria, Tuhan mengingat akan sumpahnya. Lahirlah sebuah anugerah Tuhan. Jadi kalau ditanya, doa bagaimana? Ya ingatkan Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Bukankah engkau berjanji aku akan hidup dan tidak akan mati? Engkau berjanji untuk menuntun aku sampai akhir zaman. Kalau aku memberitakan firman, kabar baik, menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan mengajar mereka, bukankah engkau berjanji akan menyertai aku sampai akhir zaman? Lihat doanya. Jadi ingatkan saja Tuhan akan janjinya dan anugerahnya akan datang. Selesai Tuhan, teruskan. Yohanes ini kisah hidupnya luar biasa sekali. Banyak orang mendapat tekanan, imannya jatuh. Saya mau berikan sebuah informasi, sharing, tips, atau share firman Tuhan. Kita akan ambil dari firman Tuhan bagaimana bertahan memasuki sepanjang tahun ini. Tahun ini orang bilang tidak mudah. Saya bilang, semua tidak ada yang mudah. Semua sulit dan berat tanpa Tuhan Yesus. Ini harus kita pikir baik-baik. Tanpa Tuhan Yesus, tanpa firman yang hidup, semua berat Bapak Ibu. Semua berat. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, pikulah kuk yang kupasang. Karena bebannya enak dan ringan. Jadi lebih baik kita memikul sesuatu yang dari Tuhan ketimbang dari dunia. Dunia menghancurkan, tapi Tuhan akan membangkitkan. Yohanes ini lahir dari keluarga imam, dan ingat baik-baik, imam zaman itu beda sama zaman sekarang. Imam zaman itu, semua yang terbaik dia punya. Sebuah contoh. Kalau Anda zaman itu hidup, orang Yahudi zaman itu, orang Israel, dan mereka mau makan kambing atau domba. Nah ini kan gemuk nih, sudah enak nih, lapar. Gitu. Mau ambil kambing domba yang terbaik, mau dipotong, wah ini habis itu makan sate. Mau habis dipotong, ingat baik-baik, Alkitab berkata, tolong paha, bagian paha, yang paling enak tuh bagian paha, bagian dalam itu, tolong dikasih kepada imam. Dan yang namanya dada yang bernas, yang bagus itu, yang empuk itu, kasih pada keluarga imam. Barang siapa waktu membuat sebuah persembahan, atau ingin makan tidak mempersembahkan pada keluarga imam, hukumannya berat. Jadi pada saat itu kalau orang ingin menikmati sebuah hasil yang indah, itu imamnya kecipratan. Wah, zaman sekarang banyak orang hitung-hitungan sama imam. Wah, maksudnya apa nih Pak? Teruskan, ini masih panjang khotbahnya Bapak Ibu. Jadi, kasih potong. Anda bisa bayangkan, orang Israel hanya bisa makan seluruh kambing dan domba full lengkap tanpa harus bagi sama imam. Itu adalah saat perayaan Paskah. Itu panjang. Jadi Paskah, roti tak beragi, kemudian tambah lusanya adalah buah sulung, dan ingat ini liburnya 8 hari nih. 8 hari, jadi perayaan itu panjang sekali. Jadi bayangkan, mau makan kambing sama domba, itu nunggu tanpa harus bagi, itu setahun sekali. Setahun sekali makannya bebas, sekeluarga bebas semuanya, nggak perlu bagi imam.
Aneh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menarik. Berarti keluarga Yohanes Pembaptis adalah keluarga imam yang menikmati makanan terbaik. Susunya bukan susu biasa, harus skim. Anda tahu skim ya? Bagian atas tuh, yang paling banyak nutrisinya, mungkin kolostrum. Orang bilang, wah itu paling enak, kasih kepada keluarga imam. Bajunya harus kain linen. Bukan kain belacu, linen. Harus yang putih semuanya. Dan semua yang terbaik itu dipegang oleh ada orang Lewi. Kenapa? Karena hari itu Lewi harus melayani Tuhan. Anda bisa bayangkan Yohanes Pembaptis lahir dari keluarga seperti itu. Tapi kalau Anda membaca dalam kitab yang lain, Anda akan kaget sekali. Ini Yohanes Pembaptis itu memakai baju dari bulu onta. Kemudian dia makannya kacang polong belalang. Bukan belalang dimakan begitu. Itu ada kacang polong yang besarnya sekira ini nih. Jadi tebalnya sekitar ini. Jadi ya sebesar inilah, kira-kira ini nih, sebesar ini Bapak Ibu. Ini kalau bergaung gitu panjang, warnanya coklat gelap gitu. Itu adalah kacang polong belalang. Saudara Tuhan, yang menarik adalah ini kan keluarga imam. Rambutnya tidak pernah kena sisir mungkin, tidak menggunakan shampoo yang sangat mahal, ya toh. Tidak menggunakan yang namanya jilet untuk mencukur jenggotnya. Tampilannya pakai bahannya kok aneh sekali ya, bulu kulit dari onta segala macam. Kemudian makannya itu cuma makan kacang polong seperti itu dan bisa bayangkan dan minumnya madu hutan. Zaman sekarang orang ngambil madu itu ada biusnya, disemprot sehingga lebahnya tidak akan menggigit. Anda bisa bayangkan madu hutan. Yohanes pergi ke hutan, ada sarang lebah dan dia akan minum dari sana. Pertanyaannya adalah, Anda tahu lebah yang namanya lebah orang Israel sama lebahnya kita, ukurannya beda. Lah kira-kira kalau Yohanes mengambil yang namanya sarang lebah untuk diambil madunya, pertanyaannya lebahnya marah apa tidak? Orang yang terlihat pernah mengambil langsung dari sarangnya itu adalah Simson. Kalau yang Simson saya yakin sekali lebahnya pun tidak berani sama Simson. Kenapa? Mungkin waktu mau disengat, sengatnya patah. Kan Simson kan kuat sekali katanya. Kira-kira begitulah. Yang menarik adalah bagaimana mungkin seorang anak imam, imamnya bukan imam biasa karena papahnya boleh masuk untuk mempersembahkan korban, kok gaya hidupnya tanda kutip tersia-sia seperti seorang gelandangan? Jawabannya satu, karena Yohanes adalah orang yang sangat lurus. Dia orang yang sangat vokal dan lurus hidupnya. Bisa bayangkan? Dia pernah menegur Herodes. Waduh, dia namanya Raja Fasik. Ditegur gara-gara mengambil tidak sah istri saudaranya sendiri. Yohanes menegur. Karena peristiwa itu, dia dimasukkan dalam penjara. Terus Tuhan, apakah imannya rontok? Tidak. Kita tahu bahwa pada zaman itu, di zaman Tuhan Yesus, itu hidup ada beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan Saduki. Kita pernah bahas ya di channel ini di hari Kamis di beberapa topik yang lampau terkait dengan minyak dan anggur baru beberapa minggu yang lalu. Terkait dengan yang namanya orang-orang Saduki. Saduki ini adalah kaum keluarga imam dari keturunan Zadok. Dan Saduki ini jumlahnya tidak banyak. Anggota Sanhedrin juga. Dan mereka tuh tinggal dalam kompleks yang namanya kerajaannya Herodes. Punya hubungan yang baik dengan kerajaan. Jadi walaupun mereka sedikit, kecil, hubungannya baik. Dan mereka mempertahankan, tanda kutip sebuah kompromi, supaya ya jangan terlalu radikal, supaya mereka bisa beribadah dengan baik. Tidak terlalu menusuk atau menegur atau memberikan nasihat kepada Herodes supaya mereka aman, ibadahnya aman. Jadi mereka punya hubungan baik. Yang kedua adalah orang-orang Farisi, yaitu adalah pengajar-pengajar Torah, yang mereka ada juga sebagian ada di Sanhedrin. Ingat, Sanhedrin itu adalah dewan mahkamah yang isinya adalah kaum Saduki dan kaum Farisi. Ya seperti di Amerika Partai Republik sama Demokrat lah begitu kira-kira. Mereka saling mencari pengaruh di sana. Yang ketiga adalah orang-orang Zelot. Kita pernah bahas ini di minyak dan anggur takkan rusak. Itu pernah dibahas. Orang Zelot itu adalah orang-orang dari daerah Kana.
Wah, ini orang-orang yang pejuang-pejuang yang anti kepada pemerintahan Romawi dan kaki tangannya. Sapu bersih pokoknya. Tokoh-tokoh seperti kalau kita Josephus Flavius dari sana. Kalau Anda pernah mendengar kisah pernikahan di Kana di mana Tuhan hadir, kelihatannya disinyalir keluarga mempelai pria adalah orang-orang dari kelompok ini. Murid Tuhan Yesus ada 2 orang yang berasal dari kelompok ini. Maka bawaannya itu maunya perang terus. Bawaannya gahar begitu. Yaitu adalah Simon orang Zelot dan Judas Iskariot. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat kelompok yang keempat adalah kelompok Ezeni. Menjauhkan diri dari marketplace dan dia lebih suka untuk berdiam bersama kelompoknya, membaca, menyembah Tuhan, membaca kitab. Mereka lebih suka sastra, mereka juga mengatur hidup sendiri, tidak bergaul dengan orang. Mereka memisahkan dirinya dan terus mencari sebuah kedamaian bersama dengan Tuhan. Nah, kelompok yang terakhir ini adalah kelompok yang Yohanes Pembaptis masuk. Jadi, Yohanes kelihatannya dikeluarkan dari keluarga. Dia pindah dari keluarga seorang imam, yang kemungkinan besar juga dari keluarga Zadok itu. Dia pindah keluar, waktu dia pindah keluar, dia masuk pada kelompok Ezeni. Kenapa dia pindah? Kemungkinan besar Bapak Ibu, karena mungkin pemerintahan Herodes, kan itu berturut-turut ya. Herodes punya namanya Herodes semua itu. Ada Antipas, ada Herodes Agung, kemudian Agripa I, Agripa II. Semua keluarga Herodes ini itu adalah keluarga dari orang Edom. Edom itu kalau kita tahu itu Esau. Herodes itu sangat pengen jadi orang Israel karena dia tahu dia tuh keturunan Edom, tapi sangat pengen jadi orang Israel. Kenapa? Dia tahu berkatnya orang Israel besar. Sejarah mencatat dia itu punya 3 istri semuanya orang Israel. Kenapa? Dia pengen keturunannya berubah. Tapi saya beritahu, banyak orang pengen bergabung dengan kekristenan. Banyak orang pengen untuk menjadi bagian dari kekristenan dengan caranya sendiri. Salah, tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena Herodes pengen jadi orang Israel karena dia pengen berkatnya. Tapi dia gagal. Ingat, ini adalah orang Edom dari keluarga Esau keturunannya. Herodes itu kemungkinan besar menekan karena ada hubungan yang baik antara keluarga imam dengan Herodes. Agak sungkan, pakewuh orang Jawa bilang. Ini anak satu Yohanes ngomongnya sangat vulgar sekali dan menyerang pemerintah yang namanya sangat keras sekali dan nggak terlalu enak karena gini, nanti bahaya untuk keberlangsungan ibadah. Oleh karena itu kelihatannya Yohanes mulai ditekan, dan akhirnya Yohanes memilih keluar. Pertanyaannya, anak seorang imam dengan penampilan seperti gelandangan. Kok bisa? Iya, karena dia keluar dari kaumnya. Dia keluar dari sukunya. Dia pindah golongannya, masuk kepada tempat yang lain. Kenapa? Karena mungkin adalah karena dia menjadi orang yang sangat lurus. Saudara Tuhan, apakah imannya goncang? Tidak. Iman Yohanes tidak pernah goncang, tetap kokoh dan kuat. Dia ada di jalan, dia masuk ke hutan, ke padang gurun. Tuhan berkata bahwa dia tinggal di padang gurun. Tapi kalau saya bilang padang gurun, tolong jangan berpikir padang gurun pasir Arabia ya. Bukan. Ini padang gurun yang ada di Israel, masih ada tumbuhannya tapi kering sekali. Nah, Yohanes itu terbuang ke sana bergabung dengan kaum Ezeni. Masih ingat satu ketika murid bertanya, Tuhan, Rabi, mau makan malam Paskah di mana? Tuhan berkata sama 2 muridnya, kamu turun keluar, nanti tengah jalan kamu akan ketemu seorang sedang membawa kendi. Ikuti orang ini, nanti pas orang itu masuk dalam rumah, kamu ketemu sama yang punya rumah. Tanya sama dia, Rabiku mau makan Paskah, tempatnya di mana? Anda tahu siapa orang itu? Yang bawa kendi, laki. Alkitab sih nggak bilang seorang tuh bisa perempuan, bisa laki. Zaman dulu yang namanya perempuan pasti bawa kendi. Nggak ada laki bawa kendi, Bapak Ibu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, ya botol laki bisa bawa, perempuan bisa bawa. Kalau dulu tidak bisa. Perempuan yang mengurus masalah kendi, rumah tangga, pria itu adalah breadwinner, mencari makan. Tapi ada pria yang membawa kendi. Alkitab nggak bilang ini laki atau perempuan. Tapi kalau membaca bahasa aslinya, itu arahnya adalah kepada maskulin. Siapa laki-laki bawa kendi? Ngurus rumah sendiri, cari air sendiri. Jawabannya adalah orang-orang Ezeni. Tuhan Yesus sama Yohanes punya hubungan yang erat sekali. Bahkan beberapa murid Yohanes pindah menjadi murid Tuhan Yesus.
Erat sekali hubungannya. Makanya waktu Tuhan Yesus berkata, nanti yang punya rumah akan bilang sama kamu, di tempat ini engkau boleh makan. Berarti Tuhan tuh sudah punya hubungan baik dong sama keluarga Ezen. Sampai tahu makan Paskahnya di mana? Di sini. Berarti sudah menjadi sebuah kebiasaan. Murid cuma bilang gini, guru bertanya mau makan di mana? Tempatnya yang di mana? Berarti sudah ada hubungan yang lama. Tuhan Yesus tercatat di Alkitab punya hubungan yang erat sekali dengan orang Ezen. Kalau sama orang Zelot ada, itu muridnya 2 dari sana. Kalau dari orang Sanhedrin ada. Kalau Anda melihat firman Tuhan, ada Nikodemus. Nah, itu adalah orang-orang yang punya hubungan dekat sama Tuhan. Tuhan bergaul dengan semua kalangan. Luar biasa. Yang kayak orang pemerintahan, ada. Yang seorang pemungut cukai. Nah, kalau Anda melihat Sakius, orang kecil, pendek, pemungut cukai. Nah, itu adalah orang pekerja pemerintah itu. Dan Tuhan bergaul dengan mereka. Yohanes terbuang. Setelah dia menegur Herodes, dia dimasukkan penjara. Anda tahu penjara zaman dulu Bapak Ibu? Bentuk kayak sumur. Bukan pakai sel, bukan. Tutup pintu tidak. Sumur ke bawah. Pengap, kurang matahari, kurang oksigen. Di bawah nggak tahu ada binatang apa. Lembabnya bukan main. Masukkan ke bawah. Dan tentu saja nggak ada pengobatan. Tidak ada yang nama zaman itu makanan. Bagaimana di atas di bawah makanannya. Itu makanan cuma dilemparkan saja atau pakai tali. Intinya makanannya pun tidak pernah bersih. Higienis nggak pernah. Yohanes dibuang dari keluarga. Imam goncang? Imannya? Tidak. Dia ditangkap sama Herodes. Iman goncang? Tidak. Dia dimasukkan dalam sumur yang panjang ke bawah. Itu adalah sebuah tempat yang paling dihindari oleh semua penjahat yang pernah ada. Yohanes masuk ke sana. Iman goncang? Tidak. Dan ingat, dia masuk penjara di Makerus. Makerus itu adalah kalau Anda melihat peta Israel, itu adalah di sekitar daerah atas itu. Itu ada tempat peristirahatan di timur laut di atas. Itu adalah tempat di mana Herodes pesta untuk musim panas, istana musim panas, itu tempat di mana dia pesta. Dan di atas dia bikin pesta yang sangat seronok sekali, pesta yang sangat hura-hura, makan dan minum, pesta pora di atas, dan Yohanes di bawah itu mendengar suara itu. Iman goncang? Tidak. Ini orang betul-betul menjadi pembuka jalan Kristus. Dibuang tidak goncang, ditangkap tidak goncang, masuk dalam penjara yang berbahaya tidak goncang. Dia kelaparan tidak goncang imannya. Waktu Tuhan mengizinkan dia mendengar Herodes pesta, ini yang di sana lagi pesta, di sini kelaparan. Iman tidak goncang. Tapi yang unik adalah kalau kita membaca firman Tuhan, di daerah Makerus, timur laut dari Laut Mati, timur lautnya ada Makerus. Yohanes kedatangan murid-muridnya yang nengok dia. Masih diizinkan nengok. Dia bicara pada 2 murid. Waktu ditengok itu dia bilang gini, kamu pergi kepada Yesus. Pertanyaannya begini, engkau yang akan datang itu atau kami harus tunggu yang lain? Ini kata ini mungkin bagi banyak orang tidak apa artinya Pak. Tapi kalau Anda pembaca firman Tuhan, Anda belajar kultur Yahudi, Anda tahu, dari seluruh hidup manusia yang pernah ada di muka bumi ini, Tuhan telah menetapkan orang-orang yang menjadi pembuka jalan. Salah satunya adalah Yohanes. Satu-satunya manusia yang sudah penuh Roh Kudus. Saya penuh Roh Kudus kapan? Kita terima Yesus dulu, baru penuh Roh Kudus. Ya itu kan begitu. Dengan tanda awal berbicara bahasa lidah. Ya, masih banyak tanda-tanda yang lain kemudian akan muncul mengenai nubuatan, mujizat, segala hal. Yohanes Pembaptis sudah penuh Roh Kudus dari kandungan. Anda bisa bayangkan dari kandungan. Bahkan waktu Maria mengandung Tuhan Yesus, Maria baru kasih salam. Elizabeth penuh Roh Kudus. Anda bisa bayangkan itu. Ini orang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Imannya kokoh. Baja juga kalah. Dia bisa tanya gini sama Tuhan Yesus, engkaukah Mesias itu atau aku harus tunggu yang lain? Pertanyaannya, lah yang membaptis Tuhan Yesus di Yordan siapa?
Yohanes adalah orang yang melihat, ini kan sepupu ini. Tapi lihat hubungannya. Waktu dia melihat Tuhan Yesus datang ke Jordan, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kenapa? Zaman dulu itu kalau mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa yang bisa menghapus dosa bangsa Israel, itu domba itu dipotong, dimasukkan ke dalam sungai atau air. Air dalam belanga dimasukkan ke sana. Air itu akan bercampur dengan darah. Dan darah itu yang dipakai untuk dipercikan kepada domba yang lain. Domba yang lain dimasukkan ke sana, dilepaskan domba ini. Ada 2 domba ya. 1 dipotong, masukkan dalam air, darahnya merah tuh darahnya. Kemudian domba berikutnya akan dikucurkan dengan air ini dan dilepas. Bapak Ibu, Tuhan Yesus masuk ke dalam sungai Jordan. Ini cerita yang PL tuh digenapi di PB. Tuhan masuk ke Jordan untuk dibaptis. Setelah itu berarti konsep air ini sudah ada darah, tanda kutip, dari penyelamat penebus. Jadi barang siapa yang mau selamat, dia juga harus masuk ke dalam air seperti Mesias, supaya mendapat bagian dalam kematian. Cerita ini adalah cerita penggenapan untuk kisah yang Tuhan cerita yang diperintahkan pada Moshe yang ada di Perjanjian Lama. Ingat, Mesias harus menggenapkan seluruh firman Tuhan di Perjanjian Lama. Selesai Tuhan, teruskan. Nah, Yohanes Pembaptis sudah melihat Tuhan Yesus dan bahkan berkata bahwa aku ngiket atau buka tali kasut. Aku buka aja, tidak layak. Zaman dulu kalau raja itu menang, dia akan angkat kakinya, taruh di tengkuk dari lawannya. Kaki itu tempat yang mengalahkan, paling bawah, gitu ya. Ditaruh di sana sebagai tempat. Itu artinya adalah merendahkan, karena kaki itu udah rendah. Jadi kalau di atas tengkuk ada kaki, itu rendahnya luar biasa. Yohanes pernah bilang begini, itu tempat paling rendah aja. Aku mau buka pun sudah nggak layak. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ikutlah, dengarkanlah dia. Makanya muridnya kan pindah. Yohanes goncang, tidak. Yohanes itu tahu rencana Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus itu bukan sekedar saudara secara fisik, tapi dia adalah Tuhan. Dia bebaskan. Yohanes membaptis, dia bebaskan. Apa yang terjadi? Dia melihat dan berkata, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Pertanyaannya, Yohanes tahu tidak bahwa saudaranya, kerabatnya ini adalah Sang Mesias? Jawabannya, yes, tahu. Tapi dalam penjara, dia berkata, tanyain lagi dong. Engkau ini Mesias betulan apa bukan? Nah loh, dihajar dengan banyak masalah, dikasih banyak tekanan, stressing dalam hidup, orang menyingkirkan dia, keluarganya membuang dia, imannya tetap kokoh. Hari ini, kalau engkau berjalan di jalan Tuhan, dan ada tekanan-tekanan yang datang dalam hidupmu, engkau harus ingat apa kata firman Tuhan yang ada. Kita akan membuka 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Kalau engkau mendapat tekanan hari ini, sesuatu yang nggak masuk akal dalam hidupmu, Alkitab berkata 1 Petrus 4 ayat 14. Saya bacakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab the spirit of glory is upon you. Roh kemuliaan ada atasmu. Kalau engkau dinista karena nama Kristus, jangan dinista karena korupsi. Dinista karena nyolong jemuran. Tidak. Tapi dinista karena nama Kristus, the spirit of glory is upon you. Ada di atasmu. Terus ya Tuhan. Tetapi yang unik, waktu di penjara, dia bisa goyang imannya. Sekelas Yohanes Pembaptis, goncang imannya. Pertanyaannya, apa yang membuat dia goyang? Tuhan Yesus memberikan sebuah kata-kata. Penjelasan kenapa dia goyang. Ayat 23 dari Lukas yang ke-7. Berbagilah orang yang tidak menjadi apa? Kecewa. Ternyata Yohanes Pembaptis itu kecewa. Bapak Ibu, saya tahu. Tidak semua kejadian ke masa depan hidup Anda hari ini. Yang engkau alami hari ini itu sesuai dengan apa yang kau inginkan. Tidak semua yang terjadi dalam hidupmu sesuai yang kau harapkan.
Karena kita ini nggak bisa ngatur hidup sendiri, Bapak Ibu. Kadang-kadang apa yang kita alami hari ini, yang kita lakukan mungkin nggak sesuai dengan cita-cita kita. Tapi tolong mengerti, mungkin engkau menjadi kecewa, engkau menjadi hati mulai goyang. Tapi saya beritahu, yuk kita akan dengar hari ini bagaimana caranya, sedikit cara supaya kita tidak berlarut-larut. Kecewa wajar Pak, manusiawi sekali. Tapi yang masalah adalah berlarut-larut. Makanya perjuangan di muka bumi salah satunya adalah menjaga hati supaya kita tidak menjadi kecewa berlebihan. Sekelas Yohanes Pembaptis waktu kecewa, dia bisa mempertanyakan Tuhan. Kita mau masih bilang bahwa kita sangat kuat, tidak bakal kecewa? Siapa Yohanes Pembaptis? Alkitab berkata, di antara semua yang lahir dari perempuan, termasuk engkau dan saya, dia yang paling besar. Dan dia menjadi kecewa. Kenapa? Jawabannya mudah. Karena dia salah mendengar dan melihat. Yuk kita baca firman Tuhan. Ayat 22. Jawaban Tuhan Yesus kepada pertanyaan, engkau Mesias atau bukan? Jawabannya adalah, pergi. Pergi. Katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Bapak Ibu, untuk kita bisa hidup tidak menjadi kecewa. Salah satu orang kecewa itu karena harapan, keinginannya beda sama fakta. Tapi sebetulnya harapan bisa beda, fakta bisa beda. Itu mungkin karena disinformasi. Ini lagi rame Bapak Ibu soal yang namanya berita-berita hoax. Kita tuh harus bisa membedakan mana yang hoax, mana yang misinformasi, mana yang disinformasi, mana yang benar. Ada kalanya peristiwa itu benar terjadi. Tapi yang salah itu adalah waktunya. Jadi tolong ini harus mengerti. Sekarang kita cuma dibagi dua, benar sama hoax. Enggak begitu Bapak Ibu. Karena hoax itu adalah sebuah tipuan yang sengaja dibuat. Gitu, sengaja dibuat. Ada kadanya Anda bicara, waktunya selisih. Tapi faktanya benar terjadi. Nah itu kita juga harus menggolongkan sebagai apa? Tidak semerta-merta semuanya tergolong, wah dibagi dua saja benar sama salah. Gitu ya. Nah kadang-kadang itu yang membuat perdebatan. Kita akan melihat firman Tuhan. Tuhan berkata pergi. Apa arti pergi? Pergi itu berarti Anda melangkah keluar. Saya percaya bahwa kekristenan hari ini harus mulai membaca banyak. Harus mengetahui banyak. Berdoa banyak dan minta tuntunan Tuhan banyak. Banyak orang tidak mau pergi. Terkungkung dengan apa yang dia tahu. Tidak pernah pergi mau lihat ke lapangan. Tidak pernah pergi mau lihat kepada situasi yang ada. Dia cuma mendasarkan dirinya kepada apa yang dia tahu. Pergi bicara untuk membuka sebuah wawasan yang baru. Anak muda, hari ini kita mengerti. Engkau harus banyak menambah wawasan di masa-masa ini. Ini lebih repot lagi, kenapa? Semuanya sekolah di rumah. Sekolahnya di rumah, aktivitasnya di rumah, ya pola rumah semua. Bukan berarti salah. Tapi kan dunia dalam genggaman, Pak. Oh, apa itu? Pakai gadget. Iya, kadang-kadang gadget kita adalah dunia di tangan kita. Kita bisa tahu informasi. Pertanyaannya adalah, tapi fokusnya maunya main game. Informasi apa yang kita dapat dari situ? Kadang-kadang kita tuh mau mendengar informasi yang sepertinya gampang kita akses. Saudara Tuhan, ini menarik sekali. Pergi, Tuhan bilang. Bilang sama Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Jadi yang Anda lihat itu harus setara dengan yang apa Anda dengar. Banyak orang mendengar, iya, tapi dia tidak melihat. Ada yang melihat, tidak mendengar. Lebih bahaya lagi, sudah nggak dengar, nggak lihat. Ini dua hal yang harus setara. Memasuki 2021 Bapak Ibu. Kenapa banyak orang menjadi lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, lemot, letoy. Orang bilang gitu. Karena dia lihat dan mendengar yang tidak pas. Kita sekarang dibombardir dengan tanda kutip banyak nabi palsu. Apa itu? Media. Kok bisa? Salah satu. Kalau saya bilang kemungkinan salah satu di mana yang membuat kacau hari-hari ini adalah adanya tanda kutip nih. Kalau kita berpikir nabi palsu itu yang pokoknya pakai jubah begitu ya. Itu kan tipe PL Bapak Ibu.
Jadi kita harus melihat dan mendengar yang benar. Melihat benar, mendengar yang benar. Dan ini nggak mudah. Yohanes itu mendengar. Nih mendengar ya, nggak melihat. Kan muridnya datang. Muridnya datang. Dan waktu muridnya datang, cerita dong sama Yohanes. Ini kok aku sudah menderita sekian lama, aku sudah dalam kondisi yang repot seperti ini. Nomor satu, lalu Mesias yang aku pernah baptis itu sekarang bikin apa? Kan gitu. Kan dia, Mesias kalau datang, itu artinya adalah pembebasan bagi bangsa Israel. Dan Yohanes nggak ada masalah. Mau dia menderita, mau dia dikucilkan, mau dia dibuang, nggak ada masalah. Kenapa? Ya karena dia tahu Mesias sudah datang. Mau berkorban sebentar nggak ada masalah, udah datang Mesiasnya. Mau sedikit menderita nggak masalah, tetap kuat. Herodes mau tekan dia, nggak ada masalah, sampai terakhir dipenggal. Yohanes tidak ada keberatan sama sekali, kenapa? Dia sudah lihat Mesias. Tetapi yang dia dengar adalah, murid-murid Tuhan Yohanes melihat Tuhan Yesus suka makan sama para penyamun. Suka makan sama pemungut cukai. Suka makan sama orang-orang jahat yang hari itu dianggap jahat, dan suka makan sama para pelacur. Nah, ini sudah jadi pertanyaan nih. Murid-murid itu melihat Tuhan Yesus itu ada bersama para penyamun, pemungut cukai, orang-orang jahat, dan para pelacur. Itu fakta. Murid-murid melihat, murid-muridnya Yohanes melihat. Karena melihat fakta ini, kemungkinan mereka merekam dan mereka pergi kepada Yohanes dan mencerita kepada Yohanes apa yang terjadi kepada Mesias. Yohanes mendengar kabar itu benar. Tapi ingat, pada saat murid-murid itu melihat Tuhan Yesus bersama para penjahat, para penyamun, lalu muridnya pergi kepada Yohanes. Tuhan Yesus selesai bertemu penjahat-penjahat itu, pemungut cukai orang yang paling dihindari di hari itu, pengkhianat negara itu. Pemungut cukai, penjahat, para penyamun, para pelacur. Setelah murid Yohanes pergi kepada Yohanes, Tuhan Yesus membuat yang namanya kesembuhan mujizat. Dan cerita itu tidak dilihat oleh murid Yohanes dong. Benar nggak? Benar, tapi belum seluruh kebenaran. Yohanes dalam kondisi tertekan, dia mulai berpikir, kalau dia Mesias makan dengan para pemungut cukai. Pemungut cukai itu orang jahat. Kalau bisa makan semeja, sering-sering pula, jangan-jangan Tuhan Yesus sudah dibeli. Nah, sudah dibeli sama pemungut cukai. Kalau dia sering kumpul sama yang namanya orang-orang jalanan sama penjahat, jangan-jangan dia berteman. Kalau sudah mulai berteman sama yang jahat, nanti yang namanya khotbah-khotbahnya sudah nggak tajam lagi. Ya, kan gitu, kira-kira begitu. Kalau dia kumpul sama pelacur, kemudian makan bersama mereka, lah malam nginep di mana? Itu berkembang di kepala itu, berkembang di kepala, sampai titik dia berkata, tanyakan kepada beliau, engkaukah yang akan datang itu? Atau aku harus tunggu yang lain? Wah, pertanyaannya mantap sekali loh. Dan Tuhan berkata, pergi. Apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Dia sebutkan, orang buta melihat, lumpuh jalan, tuli dengar, bisu bicara. Ya, Anda bisa melihat, lumpuh bisa jalan, orang mati bisa bangkit, yang miskin dapat kabar baik semuanya. Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata, mendengar yang benar, melihat yang benar, berpikir yang benar. Melihat, mendengar, berpikir. Saya tahu mungkin waktu saya bicara seperti ini, dia sudah bilang begini, saya sudah lihat yang benar loh Pak, saya dengar yang benar, saya mikir benar Pak, sudah benar nih Pak. Nanti, setiap kita perlu waktu untuk mengkoreksi semua yang kita pernah lihat, kita pernah dengar, dan kita pikirkan. Intinya, sepanjang tahun ini, Tuhan mau berkata, katakan kepada Yohanes, kepada kita semua, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Setelah itu Tuhan berkata, berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Siapa Yohanes Pembaptis? Tuhan berkata, jati diri Yohanes Pembaptis. Orang Yahudi itu percaya Bapak Ibu, ada 2 nabi yang paling besar. Masih banyak nabi lain banyak, cuma yang terbesar
di ranking 1 dan 2 adalah pertama Moshe, kedua Elia. Makanya tidak aneh kenapa dua orang ini yang kemudian akan meeting bersama Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Dua orang ini yang sampai Petrus, Yohanes, Yakobus sampai ngomongnya terbata-bata itu. Nah, yang namanya Elia itu adalah orang yang menjadi pembuka jalan untuk sebuah pertobatan massal sebuah bangsa. Yang menarik adalah Elia itu dikatakan sebagai orang yang akan membawa hati bapa balik sama anak, anak balik sama bapa. Sebuah pemulihan rumah tangga, keluarga, kaum Israel dipulihkan oleh Tuhan. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Elia, kuat kuasanya itu jatuh kepada Yohanes Pembaptis. Menarik sekali ya. Jadi Elia itu membuka sebuah pemahaman untuk kembalinya bangsa Israel kepada Tuhan. Menyembah kembali Tuhan setelah selama ini menyembah berhala. Dan roh dan kuat kuasa yang sama yang Elia punya, itu turun pada seseorang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah pembuka jalan daripada Mesias. Jadi kalau Mesias mau datang, itu ada pembuka jalannya. Rencana Tuhan mau datang, ada pembuka jalannya. Ada isi hati Tuhan mau disampaikan, ada pembuka jalannya. Elia adalah pembukanya. Yohanes Pembaptis adalah orang yang berbeda dengan kuat kuasa yang sama. Dan ingat baik-baik, masih ingat satu ketika Tuhan tanya sama Petrus, Matius 16. Kata orang, aku siapa? Waduh, ada yang bilang engkau adalah Elia. Ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang engkau Yeremia. Dan para nabi yang lain. Tuhan bilang sama Petrus, kalau menurut kamu sendiri, siapakah aku? Petrus berkata, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Tuhan berkata, diberkatilah engkau Petrus, Bapa sudah cerita. 3 nama di sana. Elia, Yohanes Pembaptis, dan Yeremia. Dari sini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Zaman Elia, zaman Yohanes Pembaptis, dan zaman Yeremia. Setelah itu zamannya zaman Mesias. Bukankah kita hari sedang mendengar sebuah generasi Yeremia? Jadi pertanyaannya Pak, itu sebetulnya Yohanes Pembaptis bangkit Pak, Elia bangkit? Tidak. Akan ada orang-orang lain yang berbeda dengan Elia dan Yohanes Pembaptis. Yaitu engkau dan saya. Yang akan mendapat sebuah pengurapan kuat kuasa yang sama untuk membuka jalan menjelang Tuhan datang kali yang kedua. Itulah generasi Yeremia. Orang-orang ini yang harus mendengarkan sebuah pesan daripada Tuhan Yesus. Mau apa engkau ke padang gurun? Zaman dulu orang itu ke padang gurun cari nabi. Karena kita tahu bahwa semua nabi yang ada di firman Tuhan itu lewat padang gurun semuanya. Hukum Torah diberikan di padang gurun. Buat kekristenan, padang gurun adalah tempat pertemuan dengan Tuhan untuk turunnya sebuah pesan, sebuah perintah, sebuah anugerah daripada Tuhan. Seperti kata presiden kita harus berdamai dengan COVID-19. Gitu. Karena apa? Ini masih panjang Bapak Ibu. Kita harus berdamai kata presiden. Kenapa? Bukan berarti setelah obat ditemukan semuanya kelar. Masih ada panjang nih. Saya juga harus katakan dalam kehidupan ini. Waktu engkau melihat semua ini. Ada yang namanya Elia. Ada Yohanes Pembaptis. Ada yang namanya Yeremia. Orang sering pergi ke padang gurun cari nabi. Di padang gurun adalah tempat Tuhan berbicara pada umatnya. Jangan alergi sama padang gurun. Menyitir kembali apa yang presiden katakan, saya mau katakan, berdamai dengan padang gurun Anda. Berdamai dengan padang gurun Anda. Artinya gini, waktu di padang gurun, beradaptasilah, menyesuaikan dirilah, karena di tempat itu, semua nabi-nabi Tuhan mendapat perintah Tuhan. Cari apa di sana? Nomor 1, cari buluh yang hidupnya ini kayak angin. Kadang kiri, kadang kanan, pelin-pelan. Nggak. Mau cari apa lagi? Mau cari orang yang pakaiannya halus. Mau cari raja. Orang kaya di sana raja. Jadi kalau Anda sudah masuk ke padang gurun, Anda mau cari hidup pelin-pelan? Nggak bisa. Mau cari yang namanya kemewahan dunia? Nggak ada. Disitulah kepelin-pelanan Anda akan dihancurkan. Di padang gurunlah
yang namanya semua kekayaan, kenikmatan hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, semua dihancurkan. Apa kita berkata? Jadi untuk apa kamu pergi sana? Cari nabi. Nabi itu bukan orangnya. Nabi bicara mengenai sebuah message dari Tuhan. Ada di padang gurun hari ini? Paling enak kalau bicara ini di depan masa pandemi nih. Ada di padang gurun hari ini? Wah, ini kan berarti, ya iyalah Pak. Gak usah Bapak. Semua Pak, sedunia Pak. Iya, saya mau beritahu. Justru di masa-masa inilah, engkau dan saya akan melihat more than a prophet. Bukan cuma, Bapak Ibu kalau kita zaman sekarang nyebut nabi, buat kita enteng ya. Itu bahasa yang, ya nabi. Buat bercandaan lah kadang-kadang. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu. Nabi zaman dulu adalah orang-orang yang sangat luar biasa, pilihan Tuhan langsung. Siapa orang pertama yang menjabat sebagai nabi? Samuel. Itu ya, Samuel. Itu dengan gelar yang resmi, tercatat. Ya kalau sebutan nabi ya banyak di Alkitab nabi, tapi yang betul-betul dalam sejarah Israel, pemerintahan Israel, kita tahu ada hakim-hakim. Musa pembebas, Yosua panglima perang. Ada tua-tua, setelah itu hakim. Dimulai dari yang namanya Otniel, itu hakim. Sampai kepada Eli. Eli itu adalah hakim dan imam. Tapi Samuel jabatannya 3. Imam, hakim, nabi. Samuel. Saul seorang pemimpin. Daud lambang dari raja, imam, nabi. Nabi zaman itu bukan orang biasa. Itu adalah orang pembawa pesan Tuhan. Anda bisa bayangkan membawa pesan Tuhan itu bukan cuma pesannya. Semua penyertaan sorga dalam kehidupannya. Alkitab berkata, kalau Anda ke sana, kau bertemu lebih daripada seorang nabi. Lihat, karena dialah orang yang diurapi dengan kuat dan kuasa Elia. Saudara Tuhan, apa yang kita harus lakukan hari-hari ini? Nomor 1. Lihat bagaimana pola hidup dari Yohanes Pembaptis. Dia menjadi kecewa karena dia salah melihat dan salah mendengar dan salah mengolah. Salah melihat, salah mendengar, salah mengolah. Karena yang dia dengar itu benar, terjadi. Yang murid-murid lihat itu benar terjadi. Tetapi ada sebuah cerita yang miss di sana. Bagaimana Tuhan memberikan sebuah mujizat. Ciri Mesias itu adalah memulihkan roh, jiwa, dan tubuh. Dan Tuhan berkata, dia tidak menjawab A, tidak menjawab B, seperti kesukaan Tuhan Yesus, tidak menjawab, Pak dari mana Bapak sering belajar memberikan bola tanggung Pak? Ya dari kisah itu. Tuhan Yesus kalau menjawab, jarang Bapak Ibu jawabannya to the point, jarang. Dia memberikan sebuah jawaban untuk orang berpikir. Kasih tahu sama Yohanes. Ya aku Mesias, simple dan selesai masalahnya. Tidak, Tuhan tidak pernah jawab begitu. Dia berkata, orang buta melihat, orang tuli mendengar, bisu bicara, lumpuh jalan, orang mati bangkit, dan orang miskin mendapat kabar baik. Dengan cerita itu saja, dia mau kasih tahu sama Yohanes. Hanya Mesias yang bisa bikin seperti itu. Dan aku sudah bikin seperti itu. Dan engkau tidak melihat tuntas. Masihkah engkau ingin bertanya, siapa aku? Saudara Tuhan, ini luar biasa sekali. Jadi bobotnya ditambahkan. Yohanes Pembaptis sudah memiliki pola hidup kaum Ezeni yang begitu indah. Yang luar biasa adalah, biarlah kalau kita menghadapi sesuatu, kita selalu berpikir bahwa kalau engkau dan saya dinista karena nama Yesus, tidak apa-apa. Roh kemuliaan ada atas kita. Yohanes Pembaptis adalah outdoor man. Dia bukan orang dalam yang biasa di dalam, dia outdoor, di luar terus. Karena dia terusir hidupnya. Tapi kalau kita melihat bagaimana Tuhan berkarya, dia masuk penjara. Dan yang lebih repot lagi, dia mungkin merasa begini, sepupuku ini kan Mesias. Harusnya yang ditolong pertama keluar dari penjara ya aku. Tapi setelah tunggu, sampai akhirnya dia dipenggal atas perintah Herodes dalam peristiwa Herodias yang kesel kepada Yohanes karena menegur. Sampai meninggal. Harapan dia harusnya ini kan orang dekat. Wah ini. Biasa kalau kita punya orang dekat, orang dalam, orang bilang orang dalam. Ini penting banget. Orang dalam ini apa nggak jelas nih. Orang dalam dan orang dekat gitu. Berasa bahwa semuanya jadi lancar. Karena ada orang dalam sama orang dekat.
Ini bahasa yang banyak digunakan di wilayah sekeliling kita nih, orang dalam sama orang dekat. Tenang, ada orang dalam. Tenang, ada orang dekat. Dia dekat kok sama saya. Bicara mengenai backing. Yohanes Pembaptis kurang backing apa? Sepupunya, orang dekat dia, yang membaptis dia, yang dibaptis oleh dia, itu adalah Mesias. Kurang dekat apa lagi? Living legend. Dia melihat dengan matanya kepala sendiri kok. Dan dia tahu, karena Roh Kudus turun seperti burung merpati atas dia. Langit terbuka. Anda pernah lihat langit terbuka? Sedang mencari fotonya? Saya kalau sering khotbah mengenai ada langit terbuka, saya ada foto. Itu saya dikirimi banyak pertanyaan. Pak, tolong Pak, saya minta fotonya Pak, pengen lihat langit terbuka. Yohanes lihat dengan mata kepala sendiri, terbuka betulan. Dia berharap dilepaskan oleh sepupunya. Engep loh di dalam penjara. Tapi dia meninggal. Kadang-kadang kita tuh ingin sesuatu yang cepat dengan cara kita dan belum tentu Tuhan setuju. 10 bulan kita sudah belajar di tahun yang lalu. Tidak semua yang engkau inginkan Tuhan setuju. Tidak semua yang engkau harapkan Tuhan setuju. Saya sudah berdoa dengan berpuasa. Iya, tapi doa dan puasamu itu, kalau Tuhan tidak setuju, rajanya adalah beliau. Kadang-kadang kita karena punya status anak Allah, kita punya status sesuatu, kita berusaha bisa tanda kutip karena dekat, karena punya hubungan dekat sama Tuhan, kita bisa mengubah sedikit-sedikit dari seluruh rencana besar Tuhan. Supaya agak enak buat hidup kita. Saudara saya Tuhan, Yohanes Pembaptis sudah mengalami ini. Dia dipenggal dan mati. Alkitab berkata, di kerajaan Allah, yang terkecil lebih besar daripada dia. Dalam hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus. Bayangkan dari Tuhan jadi manusia. Manusia itu dosa ya, udah di bawah tuh kecil. Tapi dia tetap lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Sampai matinya. Yohanes sadar. Dalam kehidupan ini, tidak semua yang diinginkan akan terjadi. Kita ingin keluarga kita sehat. Kita ingin bangsa kita maju. Kita ingin kota kita tentram dan damai. Kita ingin tidak ada malapetaka, bencana, tidak ada hal yang buruk menimpa kepada kehidupan kita. Tapi kita lupa, Mazmur 91 dimulai dengan 2 ayat pertama. Bagaimana kita harus ada dalam posisi bersama dengan Tuhan. Jadi ada dalam God's side, bersama dengan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Kita juga mengerti dalam doa yang Tuhan ajarkan. Itu Tuhan bicara doa itu, gara-gara muridnya bicara. Yohanes ngajar kami doa, masa Tuhan enggak? Tuhan berkata adalah, berilah hari ini kehidupan, makanan, jasmani kita. Sebuah kebutuhan jasmani kita yang secukupnya. Masuk tahun ini, pergi keluar, lihat. Kalau selama ini mungkin engkau cuma cari sinetron, gitu, apalagi drama Korea, drakor, gitu, paling gampang itu cari. Coba lihat keluar sebentar. Informasi A, B, C, dengan mudah kita bisa membandingkan. Kita bisa menaruh sebagai sebuah komparasi. Mana yang terjadi, mana sinyal-sinyal, mana simbol, mana situasi yang ada, yang muncul sebagai sebuah informasi, ambil semuanya. Pergi. Apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar. Kita kadang-kadang melihat yang di dunia dan mendengar yang di dunia. Saya beritahu Bapak Ibu, ini juga untuk diri saya sendiri. Tambahkan dalam hidup kita tahun ini. Lihat apa yang sorga tampilkan, dengar apa yang sorga beritakan. Lihat apa yang sorga tampilkan. Dengar apa yang sorga beritakan. Artinya ada unsur penglihatan dan pendengaran yang Tuhan berikan. Mungkin hari-hari ini mendengar suara Tuhan. Wow, sudah banyak orang bilang, itu palsu, nggak ada Tuhan bicara seperti ini, itu terlalu rohani segala macam. Saya mau beritahu. Cerita kata-kata itu selalu muncul pada saat kekristenan sedang mengalami krisis soal melihat dan mendengar yang sorga mau kasih tahu. Berapa banyak penglihatan dalam mimpi, sebuah pernyataan Tuhan. Tuhan berbicara melalui situasi. Secara audible, yang kita paling suka itu. Dan belum tentu Tuhan mau kasih. Secara firman Tuhan yang kita baca. Dalam hati, Roh Kudus sampaikan perkataan. Itulah kehidupan kekristenan sebetulnya. Dan makin ke sini,
Banyak orang berkata itu adalah tahyul dan mulai digantikan dengan sebuah teknologi. Jadi apa yang tidak tampak secara fisik, berarti itu salah. Mari kita kembali kepada kekristenan yang bertumbuh. Pola awal dari kisah para rasul. Bahwa kita di muka bumi ini, seperti Tuhan Yesus berjalan dengan kuat dan kuasa, disertai tanda-tanda. Saya berdoa engkau dan saya hari ini mengalami ini. Yohanes Pembaptis menjadi kecewa, tapi dia tetap menjaga imannya, menjaga percayanya, dan tidak berkompromi dengan kenikmatan dari dunia. Dia wafat dengan dipenggal kepalanya. Apakah Tuhan Yesus bersedih pada saat itu? Yes. Ya, berduka. Pak, kenapa nggak ditolong, Pak? Ada sebuah rencana Tuhan yang tidak bisa dibelokkan. Rencana keselamatan. Supaya bukan cuma engkau dan saya yang menerima ini. Tapi ada banyak orang di luar sana yang akan mengenal Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat. Saudara Tuhan, kalau kita lihat semua ini, jangan bimbang, jangan ragu, tetap semangat. 31 Januari, hari ini, saya berdoa, memasuki 11 bulan berikutnya, engkau dan saya teguh berdiri. Bulan berikutnya, tahun berikutnya, tetap teguh berdiri. Karena kita tahu, Tuhan mengajar kita di sebuah padang gurun, tempat kita, habitat kehidupan yang luar biasa. Padang gurun dua macam Bapak Ibu. Ada yang bilang, orang kalau bersalah depan Tuhan, sama Tuhan diputari padang gurun. Tapi saya juga melihat, orang yang mau dipakai oleh Tuhan, itu Tuhan berfirman di padang gurun. Dua hal Bapak Ibu, mau pilih yang mana? Masuk ke sana karena sebuah penghukuman, atau ada di sana untuk mendengar rencana Tuhan. Biarlah sejahtera ilahi, sukacita, kuasa dan kebenaran itu tetap ada dalam hidup Anda sekalian. Bapa di sorga, berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Ajar kami mengerti lebih dalam lagi untuk melihat yang benar, mendengar yang benar, mencari sesuatu berita yang benar dalam kehidupan ini. Tapi yang terutama adalah apa yang sorga mau katakan. Melalui firman-Mu, melalui banyak penyampaian, melalui mimpi, penglihatan, hal-hal spektakuler, mujizat-mujizat yang mungkin selama ini sudah tidak kami lihat lagi secara sering. Tapi kami tahu memasuki akhir dari masa akhir zaman ini. Engkau sedang berfirman dengan banyak hal, memperlihatkan begitu banyak rencana-Mu. Dan tanda-tanda di langit dan di bumi, semua akan diberikan. Bagi orang-orang yang hatinya melekat sama Tuhan, akan melihatnya. Dan makin kuat percaya kepada Tuhan. Tidak seperti orang di luar sana yang menjadi takut dan bimbang. Terima kasih, tangan Tuhan menuntun setiap kami semua. Dan biarlah kami boleh tetap dalam rencana Tuhan, tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Karena Engkau yang menuntun kami. Roh Kudus, terima kasih. Engkau yang menguatkan kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Shalom.